Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, jurusan Perbankan Syariah D, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, nomor induk mahasiswa 4022000086. Di sini saya akan menjelaskan terkait perjanjian Hudaybiyah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Gambaran secara rinci mengenai awal mula terdapatnya sejarah perjanjian Hudaybiyah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin di Madinah. Kira-kira oleh 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah garing 628 Masehi demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah. Maka Nabi Muhammad melarang kaum muslimin untuk membawa senjata, kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh ataupun haji akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah bergelinding mengintai pegunungan. Sedangkan untuk mengintai jalan baru tersebut amatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampailah di suatu daerah yang bernama daerah Al-Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Rundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya untuk melaksanakan ibadah umroh bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusan untuk melaksanakan rundingan guna menghindari dari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi, orang Quraisy diwakili oleh Suhail bin Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, yang pertama, diberlakukan gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah dan Madinah. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Akan tetapi, sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian tersebut. Mereka menilai bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu kelemahan dan kenakalan, serta kekalahan dan juga ada inflik dari orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, dari perjanjian ini pun mulai terlihat sejarah perjanjian Hudaybiyah, ibarat suatu kemenangan bagi kaum muslimin untuk perjuangan Islam. Jadi itu tadi terkait penjelasan perjanjian Hudaybiyah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya Susanti pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.